Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, dimanapun juga abang-abang berada. Berjumpa kembali dengan Sniper Candle, channel yang memberikan edukasi mengenai analisa candlestick. Kita akan mulai edukasi abang-abang semua. Edukasi mengenai market, arah harga, kemudian juga mengenai analisa candlestick. Sebelum saya mulai ya abang-abang ya, saya kemarin tuh mendapatkan di kolom komentar ya yang sangat-sangat membagongkan. Yang pertama, sama sekali orangnya belum melihat secara jelas deskripsi dari channel Sniper Candle maupun video-video selanjutnya sebelum-sebelumnya ya maksudnya. Namun saya kan di sini di Sniper Candle ini kita adalah analisa candlestick ya, dimana platform yang saya pakai adalah binary gitu. Dia mempertanyakan mengenai nominalnya. Saya bilang bahwa nominal itu jangan menggunakan nominal yang saya gunakan, karena di sini adalah analisa candlestick saja. Jadi nominal itu saya tidak akan membuatkan video karena saya bukan video binary, tapi analisa candlestick. Ngotot bang. Nah, kalau untuk orang-orang yang ngotot begitu, apalagi tidak mengandung pertanyaan mengenai candlestick ya, harga gitu ya, saya tidak akan tanggapi abang-abang. Saya dibilang macam-macam juga terserah deh. Jadi kalau tidak berminat dengan channel ini, skip saja, tidak ada yang mengharuskan kok untuk mengikuti edukasi ini. Kalau dirasa bermanfaat silahkan diikuti, tapi kalau merasa bertentangan ya silahkan di skip. Gitu aja kok susah. Saya tidak akan berdebat orang-orang yang gak paham. Mohon maaf ya abang yang memberikan komentar tersebut. Baca dulu bang, pahamin. Kalau mau diskusi silahkan diskusi, tapi harus ada dasar. Saya tidak akan diskusi dengan orang-orang yang tidak ada referensi sama sekali, karena saya semua berdasarkan referensi dan data-data. Hanya omong kosong, saya akan anggap itu adalah orang bodoh. Itu aja. Oke bang, itu keluh kesah saya, ada salah satu yang masuk dan komentar macam-macam. Ya namanya juga orang bang ya, macam-macam. Oke, kita melihat ini arah harganya adalah naik jelas sekali di time frame 1 menit ya, dimana ini support tidak saling menembus. Kita lihat di time frame 5 menitnya seperti apa. Oke, di sini memang kita sudah kelewatan momen ya di sini, dimana doji terkonfirmasi ini, candlestick ini sudah meng-breakout dari resisten, harga naik ya. Tidak apa-apa bang, tidak apa-apa. Kita mencari titik konfirmasinya. Titik konfirmasinya itu apa? Titik konfirmasinya itu adalah ini ya, doji yang terkonfirmasi ataupun SNR baru yang terbentuk. Itu yang membuat nanti informasi harganya akan lebih jelas lagi. Kita akan analisa candle by candle. Kita lihat sendiri di sini bahwa di sini harga naik, info ya, info candlestick itu naik, ini turun, naik, turun, turun dan turun. Untuk abang-abang yang sudah lama di sini dan merasa, kok market dari kripto ini saat ini kok sulit sekali. Kalau abang merasakan bahwa itu sulit, pindah bang ke mata uang. Kan saya juga sudah pernah memberikan video ya, kalau nggak salah 2 video sebelum ini ya. Analisanya sama saja, terpenting jangan di market OTC di Sabtu atau Minggu. Nah, kalau Sabtu Minggu abang rasa marketnya tidak bagus, abang skip, jangan dipaksakan. Baiklah, kita melihat ada penolakan harga doji. Doji ini kan salah satu penolakan ya. Penolakan di sini.
Konfirmasinya apa? Kalau konfirmasi candlestick merah, apakah langsung bisa nge-buy? Apakah bisa langsung nge-sell? Jangan dulu, itu belum terkonfirmasi secara kuat. Karena apa? Karena ini harganya adalah naik. Apakah ini akan dibalas juga dengan doji merah ataupun doji hijau? Kita lihat dulu seperti apa ini. Nah, ternyata dibalas lagi dengan doji hijau. Walaupun doji bertemu dengan doji juga, ini kita lihat bahwa ini sudah menjadi support ya. Menjadi support. Resisten ini di sini langsung digantikan oleh support. Namun support itu kuat ya? Tidak kuat itu supportnya. Karena apa? Karena itu doji. Bodinya itu sangat kecil juga. Apakah nge-buy? Walaupun ini arah harga naik ya tidak bisa abang-abang. Karena doji itu harus terkonfirmasi. Karena ini menjadi doji hijau, tidak kuat naik, menjadi candlestick merah lagi nih. Menjadi resisten kembali. Apakah kita langsung nge-sell di situ? Wow. Jangan. Karena apa? Ya karena kita ketahui semua bahwa yang namanya body itu adalah kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan dari candlestick tersebut. Nah, doji candlestick yang merah ini pun juga sangat masih lemah untuk terjadi penurunan harga. Apalagi ini kita lihat ya. Candlestick yang hijau ini pun juga sama sekali belum dikalahkan. Oke, kalau seperti ini kita perlahan-lahan saja abang-abang, jangan sampai kita terjadi kesalahan dalam menganalisa. Baiklah, ini kita lihat bergeser ya, bentar. Resisten menjadi resisten gitu. Seperti itu ya abang-abang semua. Nah, kalau abang-abang mau nge-sell di sini 2 menit aja cukup ya. Kita sell di sini 2 menit. Apakah ini akan kuat turun? Kekuatan turunnya itu belum seberapa kuat ya abang-abang. Karena apa? Karena support yang ada di sini ini masih ada di sini, Bang. Sehingga kekuatan harga itu masih kekuatan untuk naik. Di sini kita coba memanfaatkan yang namanya reversal. Namun apakah reversal ini kuat atau tidak ya kita lihat nih. Kalau kita ini saya coba memancing saja ya. Apakah betul kuat dia turun? Setelah doji ini terkonfirmasi ini candlesticknya merah, informasinya turun. Terbentuk doji kembali nih Bang. Nah inilah yang saya bilang, nggak apa-apa kita coba mancing, berarti ini entah dia sudah kuat untuk turun atau belum ya. Kita perhatikan nih candlestick yang terbentuk nih, apakah doji ini terkonfirmasi menjadi candlestick merah atau menjadi candlestick hijau karena belum kuat untuk turun gitu. Karena kan saya bilang bahwa ini masih tren kenaikan harga nih Bang, karena support pun juga belum sama sekali ditembus. Ada kemungkinan loss, iya kemungkinan loss. Kalau profit pun juga tipis, tapi tidak apa-apa Bang. Kita akan mengetahui arah harganya kemana. Gak usah panik lah Bang. Loss 1. Oke, dojinya dibatalkan oleh support. Apakah kita mau nge-buy di sini? Sudah otomatis tidak bisa. Karena apa? Karena resisten ini sudah dijalankan. Nih, sudah menjadi 3 candlestick ini.
berarti kan ini kesimpulannya bahwa ini belum kuat untuk mendongkrak penurunan harga, Bang. Karena apa? Karena terjadi penolakan, terkonfirmasi candlestick hijau. Tapi apakah konfirmasi ini betul menjadi support untuk kenaikan harga? Ya belum tentu. Kita lihat di sini, Bang. Apakah kuat atau tidak gitu. Ini saya nggak begitu yakin ya. Close price-nya tidak begitu yakin kita untuk sell. Ini pun juga harga terendahnya dari support ini belum dikalahkan. Tunggu dulu, tunggu saja, Bang. Nah, kita lihat nih harga terendahnya apakah sudah dikalahkan atau tidak. Ini harga terendah ini ya, Bang ya. Candlestick yang hijau tersebut. Kita siapkan saja 3 menit. Kalau dia menjadi candlestick merah dan mengalahkan ini ya, Bang, harga terendah. Nah, ini kan belum kuat nih. Ya kan, Bang? Karena apa saya bilang ini masih ada harga terendah. Tunggu dulu. Info turun, sinyal turun, Bang. Candlestick yang hijau ya. Kita siapkan sajalah. Sudah 2 menit ya. Apakah ini close price-nya bagus gitu mengalahkan support? Kalau bagus ya kita nge-sell. Kalau tidak bagus maksudnya tidak mengalahkan, tidak usah. Ini ya, Bang. Ini harga-harga terendah support ini belum sama sekali dikalahkan. Makanya belum kuat, Bang, untuk terjadi penurunan harga. Lihat. Ini untuk seperti ini. Support, resisten, support, resisten, support lagi. Belum menentukan ini, Bang, apakah dia akan naik, apakah dia akan turun. Apakah kita akan nge-buy di sini di saat di sini ada resisten? Ya tidak bisa, Bang. Ini harga sudah mulai turun. Ini resisten, ini resisten. Tunggu dulu. Sama sekali belum terkonfirmasi dengan kuat apakah arah harga ini akan merangkak turun, apakah akan menjadi naik kembali sesuai dengan tren globalnya ya. Nah, resisten ini kan nggak tahu bisa dikalahkan atau tidak nih. Nih kita kasih garis, Bang ya. Oh iya, yang memberikan komentar itu yang tadi di awal saya bilang itu dipikir saya itu menggunakan indikator ya. Apa ini yang dia maksud indikator ya? Tulisan-tulisan ini ya. Lucu juga ya. Ada-ada aja, Bang, orang. Doji. Oke nih, Bang.
Apakah doji ini menjadi penerusan arah harga dari support? Ya kita tengok dulu nih bang. Oke bang, apakah dia kuat? Kita siapkanlah 3 menit ya. Kalau dia terkonfirmasi dengan kuat, maksudnya kuat itu bodinya besar bang ya. Kalau jadi doji lagi ya tidak usah lah. Nah seperti ini nih, menjadi doji kembali. Berarti apa? Berarti ini resisten, ini masih bisa menolak untuk kenaikan arah harga. Apakah kita langsung nge-sell bang? Ayo, apakah kita akan langsung nge-sell seperti ini? Doji terkonfirmasi menjadi resisten, ini arah harganya turun gitu. Ada support ya bang, support ini sudah dijalankan menjadi 3 candlestick berwarna hijau tersebut. Kita butuh resisten kembali untuk kita melakukan open OP sell. Saat ini sudah ditembus ya supportnya ini. Nah, kalau kita lihat di time frame 5 menit seperti apa sih? Nah, ini terjadi penolakan harga ya bang ya. Ini terjadi penolakan harga doji ya. Namun ini satu candlestick hijau ini pun juga sama sekali belum pernah dikalahkan. Hati-hati nih bang, berarti kekuatan ini masih cukup kuat untuk kenaikan harga nih bang. Ya, hati-hati. Yang membreakout ini support, informasinya naik. Ini yang saya bilang, jangan langsung open posisi sell. Karena apa? Karena ini sudah dijalankan. Tunggu dulu dapat resisten. Berarti ini akan menjadi resisten tidak saling menembus. Nah, ini bisa kuat untuk turun. Turun. Kita batasi saja bang. Nah, ini resistennya.
agak lama ya, seperti ini bang ya, market seperti ini agak lama. Terjadi penolakan ya, abang lihat, perhatikan tuh candlestick yang sedang berjalan ini, begitu menyentuh resisten langsung terbentuk doji. Nah, ini kan merah bang ya, informasinya turun. Apakah kita langsung nge-sell di sini? Ya, doji itu butuh konfirmasi. Kalau tidak terjadi konfirmasi ya sudah, nggak usah. Tapi ingat bahwa doji yang terkonfirmasi itu kita harus lihat SNR-nya juga abang-abang semua. Hati-hati ya, support di sini ya. Kita siapkan 3 menit bang. Lihat bang, nge-close atau enggak? Nge-close ya. Nge-close. Oke. 1 2 1 kali lagi. 3. Cukup ya. Edukasinya mungkin tidak lama bang ya, agak-agak sakit kepala saya mau beristirahat dulu. Bang, kenapa sih langsung open posisi di situ gitu? Oke bang, tanpa menunggu dulu ya, ini adalah resisten bang, ditolak resisten juga gitu ya. Ini resisten tidak saling menembus. Oke, iya, di sini ada support. Tapi support ini sudah pernah ditembus ya. Support ini sudah ditembus ini, sehingga kekuatan itu adalah kekuatan untuk penurunan arah harga, bang. Kenapa kita ambil 3 menit? Karena saya ini ada permintaan harga ya, sumbu di atas. Oleh sebab itu saya ambilnya 3 menit untuk menghindari terjadi adanya permintaan arah harga, permintaan untuk kenaikan harga ya, yaitu bisa dijawab sumbu ataupun dijawab oleh candlestick hijau. Karena sumbu itu permintaan harga. Nah, inilah yang saya bilang. Ini adalah menjawab permintaan dari sumbu saat terjadi titik konfirmasinya di sini. Doji terkonfirmasi ini, candlestick yang merah, informasinya turun. Itu kan sumbunya di atas bang ya. Itulah yang menjadi jawabannya. Ini candlestick yang sedang berjalan ini, dan memang kita agak cukup rawan di ini ya, berdagangnya, karena kita berdagang di area SNR abang-abang. Namun apabila kita sudah mengetahui sudah kuat ya untuk pendukung-pendukungnya, tidak apa-apa gitu, silakan berdagang di SNR. Terutama kita sudah melihat jelas pendukung-pendukungnya, dan pendukung itu sudah terkonfirmasi dengan kuat abang-abang semua. Namun kalau tidak terkonfirmasi dengan kuat, lebih baik tunggu breakoutnya terlebih dahulu SNR-nya. Setelah breakout baru kita mencari titik konfirmasinya untuk melakukan open posisi. Seperti itu abang-abang semua. Jadi harus dilihat dengan jelas. Nah, ini kan dia terjadi penolakan bang ya. Penolakan apa? Penolakan dari support bang. Tipis nih bang kita. Nah, oke bang ya. Seperti itu analisanya. Saya ulangi lagi ya bang ya. Itu adalah kompensasi kita. Jadi ini kan memang harga turun bang. Harga itu turun karena apa? Ini kan support ya. Support ini sudah pernah dikalahkan oleh resisten. Nangkap ya. Jadi harga ini kekuatannya turun. Saat terjadi penurunan arah harga,
sorry, bukan saat terjadi penurunan arah harga ya. Saya ulangi lagi Bang ya, biar tidak salah-salah arti. Ini kan support. Support ini sudah dikalahkan oleh resisten yang menjawab doji ini. Dan support ini dikalahkan oleh candlestick ini Bang, merah ini ya. Namun sayangnya yang membreakout support itu informasinya naik, sehingga dia menjadi support kembali karena belum kuat untuk terjadi kenaikan arah penurunan harga. Nah, support ini instruksinya kan kenaikan harga. Nah, ini terjadi kenaikan harga tadi Bang. Oke, pada saat terjadi kenaikan harga, terjadilah penolakan ini nih, doji ini. Ya. Saat dia sudah mencapai resisten, ingin naik, nah tertolak menjadi doji merah. Saya bilang tadi, doji itu butuh konfirmasi gitu. Nah, doji itu konfirmasinya adalah ini nih Bang, candlestick ini. Nah, saya bilang SNR itu berbahaya untuk melakukan open posisi. Iya, betul. Makanya saya bilang kalau SNR kita berdagang, kita harus mempunyai dasar yang kuat. Saya mempunyai dasar yang kuat itu apa? Ini resisten. Ini saling tidak menembus Bang. Ini kuat apa? Dan juga ditunjang oleh doji terkonfirmasi ini. Jadi saya open posisi 3 menit. Karena apa? Karena ini tempat kita open posisi, ini ada permintaan harga untuk naik. Inilah jawabannya. Harga kan turun Bang, tapi tidak jauh-jauh. Saya bilang bahwa SNR berbahaya. Nih, saya batasi ya. Nah Bang, di support inilah dia akan turun gitu. Begitu Bang analisanya untuk edukasi sore ini. Mudah-mudahan abang-abang mendapatkan pencerahan kembali bagaimana melakukan analisa candlestick ya. Dan ingat, kalau memberikan komentar untuk yang baru-baru, dipahami dulu sebelum memberikan komentar, apalagi memberikan judgement ya. Untuk ke depan saya tidak akan menjawab lagi seperti itu, apalagi membanding-bandingkan channel ini dengan yang lain. Kalau dirasakan channel ini menurut abang tidak bagus, ya sudah, nggak usah. Abang ke channel yang lain saja, tidak ada paksaan kok di sini ya. Yang orang tersebut memberikan komentar sudah saya reportkan. Itu termasuk harassment ya, Bang. Hati-hati abang-abang. Begitulah Bang untuk edukasi sore ini. Yang kita lihat ini cukup susah deh Bang ya untuk menganalisa, tapi kita tadi menganalisa ya, lihat Bang. Hanya begitu doang, menganalisa dengan SNR. Jadi untuk abang-abang, tolong pahami sangat mendalam mengenai SNR. Karena SNR tersebut akan menunjukkan arah harganya kemana. Walaupun kemungkinan juga arah harganya itu tidak lama kemudian akan terbentur kembali dengan SNR berikutnya, akhirnya harga menjadi naik. Nah ini kan, nih Bang, support ini akhirnya harga menjadi naik lagi. Begitu abang-abang semua pahami ya. Kalau belum dipahami silakan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian abang berlatih yang lebih lagi di demo. Jangan sampai edukasi yang saya berikan ini akhirnya abang-abang karena terlalu kaku dalam menerapkan ilmu edukasi candlestick ya, itu akhirnya menjadi loss. Belajar kemudian praktekkan di demo. Setelah mahir, hitung probabilitasnya antara profit dan loss. Apabila profitnya itu jauh lebih tinggi, ya silakan dicobakan dulu dengan nominal yang kecil ya. Kalau di binary, kalau di forex silakan Bang, karena time frame-nya itu panjang gitu. Ada yang menanyakan ke saya juga itu yang kemarin ya, kenapa harus 2-3 menit? Karena saya terbiasa di perdagangan satu arah ya, di forex gitu. Jadi kalau seperti ini saya berapa pip gitu ya bisa ambilnya gitu. Oke Bang, itu saja untuk edukasi sore ini. Semoga abang-abang semua dalam keadaan sehat walafiat. Sampai bertemu kembali dengan
sniper candle di edukasi berikutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.